Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Adiguna dengan NIM 1219190. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bermata kuliah pemodelan sistem berorientasi objek dengan tugas pembuatan use case dan activity diagram aplikasi perpustakaan dengan 4 anggota, yaitu ada Agil Maulana dengan NIM 12192733 dan ada Yudhistira dengan NIM 12192513 dan saya sendiri Doni Adiguna dengan NIM 12191290 dan yang terakhir ada Nuriawan Dahlan dengan NIM 12192795. Nah, perpustakaan berkembang dengan pesat dan dinamis. Sistem manualnya dirasakan tidak lagi memadai untuk penanganan beban kerja, khususnya kegiatan rutin dalam bidang pengadaan, pengkatalogan, dan pengawasan sirkulasi. Perpustakaan merupakan instansi yang menyediakan bahan-bahan pustaka sebagai sumber informasi, memerlukan sistem komputerisasi untuk mengolah data dan untuk melakukan kegiatan kerja perpustakaan. Nah, kemudian pengunjung untuk mendapatkan informasi tentang bahan pustaka dan untuk melakukan transaksi peminjaman. Bahan pustaka menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan berdasarkan permasalahan. Itulah maka disusulkan adanya pengembangan sistem yang telah ada agar kinerjanya semakin baik. Nah, pada perancangan sistem informasi perpustakaan berbasis web ini terdapat 3 entitas, yaitu yang pertama ada peminjam. Peminjam merupakan orang yang nantinya akan melakukan registrasi peminjaman buku, pengembalian buku, dan memperpanjang peminjaman. Dan yang kedua, petugas. Petugas melayani pembuatan kartu anggota, mengolah data, serta membuat laporan bulanan. Dan yang ketiga, pimpinan, orang yang menerima laporan bulanan yang diserahkan oleh petugas yang nantinya akan di-ACC. Nah, use case diagram. Pada diagram use case di bawah ini dijelaskan bahwa peminjam diharuskan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Jika sudah, maka peminjam bisa melakukan memilih buku, meminjam buku, mengembalikan buku, atau melakukan perpanjangan peminjaman sesuai dengan prosedur yang berlaku. Petugas diharuskan melakukan login. Setelah itu, petugas melakukan rekap data buku, data anggota, serta membuat laporan bulanan. Sedangkan pemimpin melakukan pengecekan laporan yang nantinya akan di-ACC. Nah, use case di sini ada gambaran use case diagram dengan terdiri 3 aktor, yaitu ada peminjam, yang kedua ada petugas, dan yang ketiga ada pemimpin. Peminjam di sini ada registrasi, memilih buku, meminjam buku, mengembalikan buku, dan memperpanjang peminjaman. Nah, aktor petugas sebagai login, mereka login, terus mereka data buku, dan mereka data anggota, membuat laporan bulanan. Nah, tugas pemimpin yaitu mengakses laporan. Kelas diagram. Pada diagram kelas berikut ini dijelaskan lebih rinci mengenai prosedur yang terjadi di sistem tersebut. Jadi ini semua adalah database. Adanya atribut dan operasi pada setiap aktor dan proses. Di sini peminjam ada nama, alamat, nomor HP, registrasi peminjaman buku, peminjaman buku, memilih buku, pengembalian buku, memperpanjang peminjaman. Nah, dari peminjaman buku ke registrasi. Registrasi itu ada ID anggota, nama, alamat, nomor HP, dan data buku, ada kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, terbit, kota terbit, memilih buku, pinjam buku, pengembalian buku, dan memperpanjang peminjaman.
Terus di bawahnya ada laporan bulanan, yaitu ada data anggota, data buku, dan di sebelahnya pemimpin. Tabel pemimpin ada nama dan akses laporan. Untuk login yaitu ada username, password, dan edit. Petugas, di sini ada petugas yaitu username, password, login, merekap data anggota, merekap data buku, membuat laporan bulanan. Sini activity diagram. Pada diagram activity dijelaskan berbagai aktivitas dari setiap aktor, mulai dari peminjam, petugas, sampai pemimpin. Itu ada 3 tabel. Yang pertama tabel peminjam, yang kedua registrasi, dan yang terakhir petugas. Tabel petugas dimulai dari peminjam, mengisi biodata di registrasi, dan lanjut biodata lengkap diisi oleh peminjam. Nah, terus petugas, biodata diterima oleh petugas dan diserahkan kartu anggota, dan peminjam menerima kartu anggota. Oke guys, lanjut. Di sini ada activity diagram peminjaman buku. Di kolom pertama ada peminjam, kolom kedua ada buku, petugas, kolom ketiga dan keempat database. Ini alur-alurannya, dari memilih buku, langsung pindah ke buku dipilih, serahkan buku dan kartu anggota jika batal sudah mendapatkan buku ke peminjam, menerima kartu anggota, mencatat data pinjaman dan disimpan di database. Dan sebelah kanannya ada activity diagram pengambilan buku dan perpanjangan peminjaman. Di kolom pertama ada peminjam, kedua ada petugas dan database, dan di sini ada alurannya. Menyerahkan kartu anggota dan buku, menerima kartu anggota, lanjut ke mencatat dan pengambilan. Jika selesai langsung ke disimpan di database, perpanjang pinjaman iya atau database langsung. Oke, next. Oke, lanjut. Di sini ada activity diagram input data anggota. Di kolom pertama ada petugas, kedua ada data anggota, dan ketiga ada database. Dari alur petugas login, masuk ke menu utama, merekap data anggota, menyimpan data anggota, jika batal lagi merekap data anggota, disimpan. Dan ini contoh activity diagram input data buku. Di kolom pertama ada petugas, kolom kedua ada data buku, kolom ketiga ada database. Ini aluran pertama login, menu utama, merekap data buku seperti yang pertama. Jika batal langsung merekap data buku, menyimpan data buku, disimpan. Di kolom di sampingnya ada activity diagram pengecekan laporan bulanan. Di samping ada petugas dan sebelah kanannya ada pemimpin. Di aluran pertama menyerahkan laporan buku, melihat laporan buku, mengecek laporan. Jika gagal laporan diterima, langsung laporan diterima, laporan di ACC. Sequence diagram. Pada diagram sequence di bawah ini menampilkan interaksi antara objek-objek yang ada di dalam atau sekitar sistem yang disusun pada sebuah aturan. Sequence diagram sendiri yaitu salah satu dari diagram yang ada pada UML. Sequence diagram ini menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek kegunaan yang menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek, juga interaksi antara objek. Sesuatu yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. Di sini bisa kita lihat gambar sequence diagram registrasi peminjam. Nah, peminjam isi biodata, lalu isi nama, isi alamat, isi nomor handphone, dan mendapat kartu anggota. Sini juga ada gambar sebuah diagram transaksi peminjam. Ada 1 kartu anggota, 2 memilih buku,
3. Meminjam buku. 4. Mendapatkan buku. 5. Mengembalikan buku. Panjang peminjaman, mendapatkan buku kembali. Di sini juga ada sequence diagram input data anggota. Bisa kita lihat alur diagramnya. Sequence diagram input data buku. Tugas pertama-tama login, username, password. 3. Login gagal. Di menu utama merekam data buku diinput, data buku, input data buku. Sequence diagram membuat laporan bulanan. Di form login ada login, username, password, login gagal, membuat laporan bulanan, mencetak laporan, laporan dicetak, dan ACC laporan. State chart diagram. Pada diagram state chart di bawah ini menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu state ke state lainnya pada sistem sebagai akibat stimuli yang diterima. Kita lihat di sini diagramnya ada registrasi, dapat kartu anggota. Dari kartu anggota ini bisa memilih buku, meminjam buku, mengembalikan buku, memperpanjang pinjaman. Ada manfaat state chart diagram sendiri, yaitu salah satu 5 diagram UML yang digunakan untuk memodelkan sifat dinamik suatu sistem. Mereka mendefinisikan keadaan objek yang berbeda selama masa hidupnya dan keadaan ini diubah oleh peristiwa. Diagram state chart berguna untuk memodelkan sistem reaktif. Sistem reaktif dapat didefinisikan sebagai sistem yang merespons kejadian eksternal ataupun internal. Di sini bisa kita lihat state chart diagram petugas. Login, validasi username, password, menu utama, merekap data anggota, merekap data buku, membuat laporan bulanan, database. Sini state chart diagram pimpinan. Tugasnya itu mengecek laporan bulanan, ACC laporan bulanan. Ya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi